Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ZF Maulana Mursyid akan mempresentasikan materi mengenai penelitian tindakan kelas atau yang biasa disingkat dengan PTK. Materi ini sangat penting khususnya bagi kita sebagai calon pendidik, karena PTK merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Melalui PTK, guru tidak hanya mengajar tetapi juga melakukan refleksi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan suatu bentuk penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. PTK dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi refleksi terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan tindakan perbaikan serta analisis terhadap hasil tindakan tersebut. Dengan demikian, PTK tidak hanya berfokus pada teori, tapi lebih kepada praktik nyata yang terjadi di lapangan. Latar belakang dilaksanakannya PTK berangkat dari berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran. Misalnya, rendahnya motivasi belajar siswa, kurangnya partisipasi siswa di kelas, hingga hasil belajar yang belum mencapai target yang diharapkan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut membuat guru untuk mencari solusi yang tepat melalui penelitian yang dilakukan di kelasnya sendiri. Keunggulan PTK adalah guru tidak perlu keluar dari lingkungan kelas, karena masalah dan solusi semuanya berada dalam konteks pembelajaran yang sedang berlangsung. Tujuan utama dari PTK adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, PTK juga bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar, meningkatkan hasil belajar siswa, serta mengembangkan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari sisi guru, PTK berperan dalam meningkatkan profesionalisme karena guru menjadi reflektif, kritis, dan inovatif dalam mengajar. Manfaat PTK dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi siswa, PTK mampu membantu mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan hasil belajar mereka. Bagi guru, PTK dapat meningkatkan kemampuan mengajar, menumbuhkan rasa percaya diri, serta mengembangkan keterampilan profesional. Sementara itu, bagi sekolah ataupun madrasah, PTK dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas lembaga pendidikan tersebut. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, PTK memiliki karakteristik yang berbeda. PTK dilakukan langsung di dalam kelas dengan jumlah subjek yang tidak harus besar dan menggunakan instrumen yang fleksibel. PTK juga tidak selalu membutuhkan hipotesis yang formal seperti penelitian pada umumnya. Fokus utama PTK adalah pada perbaikan pembelajaran secara langsung, sehingga hasilnya dapat segera dirasakan. Dalam pelaksanaannya, PTK memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu dalam situasi nyata bersifat siklus atau berulang, serta berfokus pada perbaikan pembelajaran. PTK juga sering melibatkan kolaborasi dengan guru lain sebagai pengamat atau kolaborator, sehingga hasil pengamatan menjadi lebih objektif. PTK dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang disebut siklus. Sebelum masuk ke siklus, terdapat tahap pra-PTK yang meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, serta perumusan masalah. Setelah itu, masuk ke tahap siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, guru menyusun rencana pembelajaran serta menyiapkan media dan instrumen. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Selanjutnya dilakukan observasi untuk mengamati jalannya pembelajaran. Tahap terakhir adalah refleksi, yaitu mengevaluasi hasil tindakan dan menentukan langkah perbaikan. Jika hasil yang diperoleh belum maksimal, maka siklus akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jumlah siklus dalam PTK minimal terdiri dari 2 siklus, dan setiap siklus biasanya terdiri dari 2 pertemuan. Siklus akan terus dilakukan hingga diperoleh peningkatan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa PTK bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu tindakan saja. Sasaran dalam PTK cukup luas, tidak hanya siswa, tapi juga mencakup guru, materi pembelajaran, metode, sarana prasarana, hingga lingkungan belajar. Selain itu, PTK juga dapat menyasar berbagai aspek hasil belajar baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam penyusunan judul PTK terdapat 3 unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu apa yang ingin ditingkatkan, siapa subjeknya, dan bagaimana cara meningkatkannya. Sebagai contoh judul dari saya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Judul tersebut sudah mencerminkan fokus, subjek, dan metode yang digunakan dalam penelitian. Itulah hasil dari materi saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.